Selamat datang. Anda pasti pernah ngerasain kan, waktu lagi debat, entah di grup WhatsApp atau pas kumpul keluarga, rasanya fakta itu udah nggak ada harganya lagi. Di mana perasaan dan keyakinan pribadi jauh lebih didengerin daripada data yang objektif. Nah, dalam pembahasan singkat ini, kita akan coba selami dunia pasca kebenaran. Sebuah era di mana batas antara fakta dan fiksi itu, wah, tipis banget bedanya. Oke, kita mulai dari contoh yang real banget dan jujur aja agak bikin kaget. Ini adalah halaman depan koran Inggris pas lagi panas-panasnya kampanye Brexit. Lihat deh judulnya yang super besar dan emosional itu. Judul ini sengaja dirancang untuk memicu satu reaksi spesifik dari pembacanya. Takut sama imigran dari Uni Eropa. Tapi ini dia faktanya, yang ternyata jauh berbeda. Laporan dari jurnalis di lokasi mengkonfirmasi kalau orang di dalam truk itu nggak pernah ngomong dia dari Eropa. Dia bilang dia dari Irak. Jadi, kok bisa sebuah media sengaja melintir fakta sejelas ini? Dan yang lebih penting, kenapa cara kayak gini berhasil? Nah, ini nih yang bikin kita mikir lebih dalam. Jadi, apa sih sebenarnya post-truth atau pasca kebenaran ini? Nah, biar paham, kita harus sadar dulu. Ini tuh bukan sekedar bohong biasa. Ini permainannya udah beda level. Oke, kita bedah satu-satu ya. Gini, pembohong yang biasa, dia itu sebenarnya masih respect sama yang namanya kebenaran. Dia tahu faktanya apa, terus dengan sengaja dia berusaha nutupin atau muterbalikan fakta itu. Jadi masih ada aturan main yang sama meskipun dia lagi melanggar aturan itu. Nah, disinilah kita masuk ke konsep kunci dari filsuf Harry Frankfurt, yaitu omong kosong. Bedanya apa? Orang yang ngomong kosong itu, dia sama sekali nggak peduli omongannya benar atau salah. Bodoh amat. Yang penting buat dia cuma satu. Apakah narasinya berhasil meyakinkan orang lain? Kebenaran udah nggak relevan sama sekali. Slide ini ngegambarin bedanya dengan jelas banget kan? Bohong itu tindakan melawan kebenaran. Omong kosong itu tindakan mengabaikan kebenaran. Intinya, pembohong itu main petak umpet sama fakta, sementara pengumbar omong kosong bahkan nggak peduli kalau ada permainan sama sekali. Ngertiin bedanya ini penting banget. Oke, sekarang yuk kita lihat gimana konsep-konsep tadi dipakai di dunia nyata dengan salah satu studi kasus paling terkenal, kampanye Brexit di Inggris. Ini dia slogannya. Ada di mana-mana waktu itu, di bus, di poster, di setiap debat. Pesannya simple, powerful, dan langsung nusuk ke emosi. Duit kita diambil orang asing, padahal bisa buat kesehatan kita sendiri. Personal banget kan? Angka ini sendiri, wah, jenius banget dari sisi persuasi. Gampang diingat, kedengerannya gede banget, dan pas banget buat diulang-ulang di berita singkat atau cuitan Twitter. Kekuatannya itu bukan di akurasinya, tapi di kesederhanaannya yang gampang nempel di kepala. Tapi, kebenarannya jauh lebih ribet. Dan inilah yang disebut prinsip asimetri kebohongan. Butuh 5 detik buat nyebar angka 350 juta. Tapi buat ngejelasin semua kerumitan ini, soal rabat, dana yang balik, sampai kontribusi bersihnya, butuh waktu bermenit-menit. Di tengah debat publik yang serba cepat, ya jelas, penjelasan yang ribet pasti kalah. Contoh lain yang nggak kalah keren, isu Turki. Klaimnya kan serem banget tuh. 76 juta orang bakal bisa datang ke Inggris. Secara teknis, emang Turki lagi dipertimbangkan. Tapi faktanya, prosesnya hampir mustahil, dan Inggris punya hak veto mutlak. Ini contoh sempurna omong kosong, narasi yang kuat, tapi bodoh amat sama fakta. Pola-pola kayak gini, kedengaran familiar nggak sih? Sering kan kita lihat dipakai buat nakut-nakutin pas musim politik di sini juga. Nah, ini pertanyaan besarnya. Kalau faktanya ada, bahkan gampang dicari, kenapa sih banyak dari kita, termasuk orang-orang yang pendidikannya tinggi, tetap aja kemakan? Pasti kita pernah lihat ini di teman, keluarga, atau bahkan jangan-jangan diri kita sendiri. Jawabannya ternyata ada di dalam otak kita. Coba diinget-inget, pernah nggak sih Anda debat sama orang, udah dikasih semua fakta dan data, dianya tetap kukuh sama pendapatnya? Ngeselin kan? Nah, kenapa bisa gitu? Ternyata psikologi kognitif punya jawabannya. Yang pertama namanya bias konfirmasi. Gampangnya gini, otak kita itu pada dasarnya pemalas yang efisien. Daripada capek-capek nyari kebenaran objektif, kita secara alami lebih senang nyari info yang bikin kita ngerasa, nah, kan bener kata gue. Kita nyari pembenaran, bukan kebenaran. Ini lebih parah lagi, namanya backfire effect atau efek bumerang. Ini fenomena psikologis di mana pas kita coba benerin misinformasi seseorang pakai fakta, dianya malah jadi makin yakin sama kepercayaannya yang salah. Kok bisa? Soalnya, dikasih fakta yang berlawanan itu bisa kerasa kayak serangan ke identitas atau kepintaran dia. Jadi reaksi pertahanannya ya makin kencang megang keyakinan lamanya. Dan ini bukan teori doang loh. Ada studi terkenal yang bukti ini nih.
Jadi, ada responden yang yakin banget Irak punya senjata pemusnah massal. Terus, mereka dikasih artikel berita yang ngebuktiin senjata itu nggak ada. Hasilnya, bukannya berubah pikiran, keyakinan mereka malah makin kuat setelah baca koreksi itu. Fakta bukan cuma gagal, tapi malah jadi bumerang. Dan terakhir, jangan lupain kekuatan grup. Kita kan makhluk sosial ya. Pas kita ada di dalam echo chamber atau gelembung filter di media sosial, di mana semua orang isinya setuju sama kita, pandangan kita tuh bukan cuma dikuatin, tapi malah jadi makin ekstrim. Diskusi di grup yang isinya seragam, itu seringnya malah ngejauhin kita semua dari titik tengah. Oke, semua bias otak ini kan sebenarnya udah ada dari dulu. Terus, apa yang bikin zaman sekarang jadi beda banget? Satu jawabannya, teknologi. Media sosial itu udah nyiptain mesin amplifikasi yang sempurna buat nyebarin omong kosong secepat kilat. Coba lihat aja data ini sebagai contohnya. Hampir setengah populasi dapat berita dari Facebook. Artinya apa? Penjaga gerbang informasi itu bukan lagi editor berita profesional, tapi algoritma yang tujuannya cuma interaksi, dan yang lebih penting lagi, teman-teman kita sendiri. Nah, ini poin paling pentingnya. Di medsos, kita seringnya nerima info bukan dari sumber berita, tapi dari teman, keluarga, atau grup yang kita percaya. Kepercayaan inilah yang bikin filter kritis kita langsung mati. Kita jadi cenderung nge-share sesuatu bukan karena udah kita cek bener apa enggak, tapi karena datangnya dari orang yang kita kenal. Kalau kita lihat semua ini, siasat politik, kelemahan otak kita, plus mesin amplifikasi teknologi, gampang banget buat jadi pesimis. Ini bukan lagi soal debat kusir di medsos, tapi udah nyangkut kesehatan demokrasi kita. Jadi, terus gimana dong? Di mana peran kita di tengah ekosistem informasi yang udah sekacau ini? Kutipan ini benar-benar kena banget. Masalah ini tuh bukan cuma soal politisi curang atau algoritma jahat. Ini soal kita semua. Setiap kali kita nge-share link berita cuma karena emosi, marah, atau senang, tanpa berhenti sebentar buat mikir dan ngecek, ya kita jadi bagian dari masalahnya. Kita semua ikut andil dalam polusi informasi ini. Jadi sesi kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Sekarang kita udah tahu nih betapa gampangnya otak kita dikelabui dan betapa kotornya lingkungan informasi kita. Kira-kira apa satu langkah paling kecil yang bisa Anda lakuin hari ini juga untuk berhenti jadi bagian dari penyebar omong kosong dan mulai menuntut kebenaran? Bukan cuma dari orang lain, tapi yang paling penting dari diri kita sendiri.